Pemirsa, kita perlu mengenali resiko diri dalam setiap tahap kehidupan. Seperti pagi ini, kita akan berbicara mengenali resiko sebagai keluarga baru. Bersama saya Chandra Dewi, Anda kembali menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Pak Irsan. Pagi, Chandra. Pak Irsan, berbicara mengenali resiko diri, bisa dijelaskan? Resiko diri. Kita harus melihat seperti ini, bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada stage kehidupan yang harus dilalui. Setiap kali ada peralihan atau perpindahan stage tersebut, pasti resiko itu akan meningkat. Jadi contoh, dari anak kecil kemudian menjadi dewasa, menikah, punya anak, dan seterusnya. Setiap perubahan itu pasti akan mengalami peningkatan resiko. Oke, yang kita bicarakan di sini adalah resiko untuk memenuhi kebutuhan, kita kaitkan dengan yang baru menikah barangkali nih ya Pak ya. Pak Irsan sendiri melihat apa memang ada resikonya pada saat kita baru menjadi pengantin baru, Pak? Ya, jadi pada saat orang baru menjadi pengantin baru, otomatis tanggung jawab bertambah. Ya. Nah, tanggung jawab baik dari sisi pribadi ataupun juga dari sisi keuangan. Contoh paling gampang adalah KPR misalnya, atau cicilan. Pada saat baru menikah, pasangan ini mengambil keputusan untuk mencicil rumah misalnya, ataupun mencicil mobil. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah cicilan itu akan terus terbayarkan sampai selesai atau ada risiko di dalamnya. Nah, risiko yang ada di dalamnya adalah apabila sumber untuk membayar cicilan tersebut berhenti di tengah jalan. Misalnya terjadi sesuatu yang mengakibatkan pasangannya tidak bisa lagi bekerja ataupun meninggal dunia, sehingga ini akan menjadi beban buat pasangan yang satunya lagi. Oke, jika memang ternyata ada resiko yang harus ditanggung pada akhirnya ya Pak ya, solusinya apa kemudian? Nah, banyak program yang bisa menghandle atau menangani hal tersebut. Contohnya yang paling simpel adalah asuransi jiwa. Pada saat saya mencicil rumah atau pasangan ini mencicil rumah dengan nilai tertentu, misalnya 1 miliar rupiah, dan orang ini sudah juga mempunyai proteksi sebesar angka yang sama, misalnya 1 miliar rupiah. Apabila risiko itu terjadi di tengah jalan, maka uang pertanggungan yang dibayarkan oleh asuransi jiwa bisa digunakan untuk melunasi cicilan tadi, sehingga tidak menjadi beban buat pasangan yang ditinggalkan. Baik, itu contoh paling simpel. Oke, baik. Nah, kadang-kadang nih Pak, biasanya kalau pengantin baru, kan tadi Pak Irsan pun singgung, banyak sekali pengeluaran yang ingin dibeli banyak ini Pak. Iya, betul. Kredit rumah, kredit mobil, belum lagi yang lain-lain, liburan dan lain-lain. Kadang-kadang dananya nggak mencukupi, atau barangkali masih tidak terpikir untuk membeli sebuah asuransi. Pandangan Bapak bagaimana? Untuk orang-orang yang baru menikah, khususnya dengan usia yang masih muda, biasanya memang asuransi menjadi hal yang nomor berapa ke belakang lah. Yang didahulukan adalah hal yang konsumtif, ataukah rumah, mobil, dan sebagainya. Nah, asuransi porsinya tetap harus ada di bagian itu. Karena kalau tidak dipersiapkan, seperti tadi, analogi kita adalah ini akan menjadi beban buat pasangan yang ditinggalkan. Sehingga kita harus berhitung apakah saya masih membutuhkan tambahan asuransi kesehatan, apakah saya membutuhkan asuransi jiwa tambahan, ataukah saya sudah mau mulai mempersiapkan pendidikan buat anak saya. Karena prinsip asuransi, semakin cepat kita mulai berasuransi, semakin murah biaya yang kita bayarkan. Oke, makin muda juga makin murah pastinya Pak Irsan ya. Tapi ini karena ini pengantin baru biasanya, baru mulai bekerja juga barangkali, meskipun paling tidak memiliki joint income terkadang ya Pak ya. Berapa persen sih kiranya yang paling tidak wajib, paling tidak ya, mereka harus disiplin untuk menyisihkan untuk membeli asuransi? Kalau kita melihat berapa yang harus disisihkan, saya lebih mengambil ke biasanya orang kalau terima income, gaji sekian persen, kemudian untuk konsumsi bulanan, biaya-biaya bulanan itu sekian persen. Untuk asuransi, porsi asuransi saya untuk konservatifnya bermain di angka sekitar 10-15%. Oke, itu paling tidak yang memang harus disadari oleh tidak hanya barangkali pengantin baru, tapi juga semua masyarakat ya Pak Irsan ya, bahwa asuransi itu penting untuk paling tidak kita memproteksi diri kita dan juga untuk melindungi tanggungan kita nanti. Terima kasih Pak Irsan atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Dipersembahkan oleh